Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum jami'an. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Mubasyarah faqat Isbul Kamil Dinisa Putri Merliani dengan NIM 211140332 dari kelas BIS A1. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, Ana akan menjelaskan tentang fikih lugah. Jadi, fikih lugah itu adalah dari sejarahnya saja dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah perintisan, dimulai sejak abad 2 Hijriah. Ketika itu motif yang mendorongnya penyusunan fikih lugah adalah lahan. Betul sekali. Jadi lahan itu adalah kesalahan berbahasa dari akibat mereka yang interaksi dengan masyarakat luar. Jadi itu. Kemudian fase yang kedua adalah pertumbuhan dan kelahiran. Jadi kelahiran dan pertumbuhan ya. Nah, itu dimulai dari sejak abad 4 Hijriah. Jadi selisihnya adalah 2 Hijriah selisihnya. Jadi dimulai sejak abad 4 Hijriah, ketika itu sudah menjadi subkajian bahasa yang independen, tidak lagi menempel sebagaimana pada bahasa di fase perintisan. Nah, kemudian fase terakhir adalah fase modern, yaitu pengembangan. Nah, fase modern ini dimulai dari abad ke-14 Hijriah, yang pastinya sudah dipengaruhi oleh linguistik barat, sehingga dari pengaruhnya itu udah ada pengubahan sistematika. Di antaranya ada 4. Yang pertama adalah fonologi, yaitu aswat. Kemudian yang kedua adalah morfologi, yaitu sorof. Kemudian yang ketiga adalah sintaksis, yaitu nahwu. Dan yang keempat adalah semantik, yaitu dilalah. Nah, itu adalah sejarah fikih lugah. Kemudian selanjutnya tentang perbedaannya. Jadi perbedaan fikih lugah dengan filologi itu secara umumnya beda. Nah, fikih lugah itu lebih sering digunakan pada pembahasan ilmu agama. Kalau yang filologi itu upaya dalam tulisannya bagaimana, seperti ada yang Arab Pegon, kemudian Jawa Pegon juga gitu. Jadi beda-beda gitu. Kemudian itulah perbedaannya. Next, tentang objek kajian fikih lugah. Menurut sarjana bahasa klasik, objek kajian fikih lugah itu lebih ke mengetahui kosakatanya. Jadi itu lebih ke mengetahui kosakata bahasa Arab. Terus yang kedua yaitu menurut sarjana bahasa modern, itu lebih ke perkembangan bahasa manusia. Jadi ada gesekan antara bahasa satu dengan bahasa lainnya. Itu perbedaan menurut sarjana bahasa Arab klasik sama sarjana bahasa Arab modern. Itu objek kajian filologinya. Maaf, fikih lugah. Oke, lanjut, yaitu pengertian fikih lugah. Jadi pengertian fikih lugah ini ada 2 kata, fikih dan lugah. Kalau fikih itu adalah memahami, dari ambil kata fahima. Kalau untuk yang lugah itu secara katanya diambil dari tokoh Ibnu Jini yang terkenal pada saat itu. Tanya tentang aswat yu'abbiru baha kulla qaumin an aqradihim. Nah, jadi bunyi yang digunakan oleh suatu kaum, kelompok, umat untuk untuk mengungkapkan maksud mereka. Nah, itu secara ligotannya secara etimologinya, sehingga fahimalullah wa idarak kunuhuma, memahami bahasa serta hakikatnya. Kalau secara istilahannya, ilmu yang mengkaji problematika bahasa dari aspek bunyi, kemudian kosakata, struktur, terus karakteristiknya seperti fonologi, morfologi, semantik sama sintaksis. Kemudian juga ada ilmu yang mengkaji tentang problematika yang muncul sekitar bahasa itu juga. Itu secara istilahannya, itu pengertian fikih lugah. Nah, kemudian leksikologi. Leksikologi bahasa Arab itu diambil dari kata logos, yaitu ilmu. Selain leksikologi juga ada kata leksikografi, diambil dari kata grafi yang bermakna tulisan. Nah, jadi leksikografi ini lebih ke ilmiah praktis karena mengkaji teknik penyusunan kamus. Kalau untuk yang
logi itu kan diambil dari kata logos ya, ilmu, berarti lebih ke ilmiah, teoretis. Betul, teoretis karena mengkaji kata dan kosakata, itu bedanya. Sehingga dari kedua istilah ini disebut dengan leksikon. Jadi leksikon itu kosakata, kamus, sederhana atau daftar istilah penurut abjad dan dilengkapi dengan keterangannya. Nah, leksikologi ini sejarahnya adalah abad 2 Hijriah. Itu periode awal menyebut tulisan Arab al-Khat al-Arabi. Nah, dengan istilah mu'jam. Mu'jam itu literal, jadi lebih ke bertitik tolak pada asal makna dasar dari mu'jam itu sendiri. Jadi mu'jam itu kosakata atau kamus, terus masih ada tafsiran penjelasan tertentu saja. Ketika itu orang pertama adalah Khalil bin Ahmad al-Farodi. Pada abad 2 Hijriah dia mengeluarkan karya Mu'jam al-Ain gitu. Sehingga sesuatu yang tidak jelas dan perkembangan dari mu'jam itu sendiri dipergunakan sebagai kamus. Dari fungsi mu'jam itu sendiri adalah menjelaskan cara pengucapan suatu kata, kemudian menjelaskan cara penulisan suatu kata, dan membatasi fungsi morfologis satu kata. Itulah materi kali ini yang udah Ana jelaskan. Semoga dengan materi yang saya sampaikan barusan menjadi hal yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.